Shalom, selamat pagi dan selamat tahun baru 2021 untuk kita semua. Kiranya di tahun yang baru ini, kita dipenuhi dengan sukacita dan pengharapan di setiap langkah-langkah kita. Saat ini, saya mengajak untuk kita semua untuk bisa bersaat teduh, mempersiapkan diri kita, hati kita, untuk dapat menjalani ibadah tahun baru ini. Bapak, Ibu jemaat sekalian, ketika bekas jejak langkah terasa masih basah, ada banyak kisah yang tercetak bersama dengan setiap bekas tapak itu. Ada bekas tapak yang dalam, namun ada pula bekas tapak yang tipis. Bekas tapak yang dalam meninggalkan kenangan, sewaktu kami harus tergesa-gesa melangkah untuk menghindari berbagai persoalan. Sedangkan bekas tapak yang tipis adalah di saat di mana kami dapat menikmati setiap inci perjalanan kami yang penuh dengan warna. Akan tetapi, ketika kami mencoba menapak tilas bekas-bekas tapak tadi, kami menjumpai bahwa jumlah bekas tapak yang dalam ternyata lebih banyak daripada bekas tapak yang tipis. Dari cerita pengalaman yang ada itu, ya Tuhan, kami merasakan bagaimana campur tangan Tuhan yang begitu nyata. Engkau adalah perisai dan benteng perlindungan bagi kami agar mampu bertahan dari gempuran cemoohan dan rancangan jahat para seterumu. Dari pengalaman itu pula, kami mengimani bahwa meski kami melalui jalan yang gelap dan berliku, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau selalu hadir dan ada bagi kami. Bahkan, berulang-ulang Engkau telah membuat rancangan yang jahat itu menjadi kebaikan bagi kami dan banyak orang yang lain. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Perjalanan di tahun 2020 telah berhasil kita lalui. Saat ini, kita berada di awal tahun 2021. Marilah kita tegakkan kepala dan mantapkan langkah karena Tuhan pasti beserta dengan kita. Bukalah hati dan biarkan Dia bertahta di hidup kita sehingga kita mempunyai pengharapan, kasih, dan iman. Saudaraku, ibadah awal tahun ini terjadi
karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Saudaraku, kutipan syair puisi seri Mazmur 24 yang telah kita dengar di awal tadi menggambarkan bagaimana pergumulan iman ketika kita melihat kembali perjalanan kita bersama dengan Tuhan di tahun 2020. Terkadang ada keraguan yang muncul di dalam benak kita. Namun, akhirnya kita semua dapat melihat bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari diri kita. Saat ini, di awal tahun 2021, kita dapat belajar dari pengalaman iman di tahun 2020, bagaimana Tuhan menyertai kita di tengah-tengah pandemi. Saat ini memang pandemi juga belum selesai, tetapi kita tetap meyakini bahwa kita mampu untuk menjalani tahun ini yang tentunya diwarnai dengan kebaruan-kebaruan di sana dan sini. Hari ini kita diajak untuk menggumuli satu tema merangkul kebaruan dalam genggaman tangan Allah. Kita diajak untuk menyadari adanya banyak hal-hal baru yang harus kita alami atau jalani pasca normalitas baru di masa pandemi. Untuk itu, kita mesti tetap beriman bahwa Tuhan akan menopang dan menolong setiap langkah dalam menghadapi dan menjalani kebaruan yang ada. Saat ini kita memasuki pengakuan dosa. Biarlah kita di sini untuk bisa mempersiapkan diri kita tundukkan kepala kita dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kadang kami ragu ketika melihat bekas tapak kaki kami, karena di dalamnya tergambar pergumulan-pergumulan kami. Keraguan kami itu disebabkan karena kekurangan teguhan iman kami kepadamu. Ampuni dan pulihkanlah kami yang peragu ini, agar dapat melanjutkan langkah di tahun 2021 ini dengan berani. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.
masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Saudaraku, inilah berita anugerah bagi kita semua yang demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Pengampunannya telah memulihkan kita, sehingga relasi kita dengan sesama juga turut dipulihkan. Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia, terpadu umat penebus di dalam kasih-Nya. Semua hati terlebur di dalam tubuhnya, berkarya akrab dan teguh di pelayanannya. Bergandeng tanganlah erat, apapun bangsamu, pengabdi Bapa yang kudus, tentulah kawanku. Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia, cerminan kasih penebus umat-Nya yang esa. Silakan duduk. Mari, saudaraku, sebelum kita bersama-sama memasuki pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di hari pertama tahun 2021 ini, ajarlah kami untuk semakin mengenal Engkau, sehingga kami mampu berserah penuh kepadamu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami, sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu itu.
Bersabdalah, ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 13. Yang demikian, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit dan waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut dan ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dan memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk bicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anaknya, kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dengan segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan membaca Mazmur pasal 8. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, Bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu, sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut. dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Bacaan kedua
diambil dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 6 yang demikian. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudaraku, bacaan Injil melalui kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Yang demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab
Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Selamat tahun baru. Shalom Aleichem. Iya, saudaraku, sudah beberapa jam sejak jam 00 tadi. Kita ada di hari pertama tahun 2021. Iya. Mungkin jikalau kita hanya sekedar menjalani waktu, rasanya memang tidak ada hal yang baru. Tetapi betulkah demikian? Menurut saya kok tidak. Karena di dalam kehidupan kita senantiasa kita akan berjumpa dengan hal-hal yang baru. Nah, oleh karena itu, tema kita bersama di awal tahun ini, saudaraku, merangkul kebaruan dalam genggaman tangan Allah. Nah, justru karena kita menjumpai hal-hal yang bisa dikatakan selalu baru, maka tentunya memasuki tahun 2021 ini, kita nanti juga akan menjumpai hal-hal yang baru. Nah, hal-hal baru itu saat ini mungkin sedang menjadi harapan bagi kita semua. Nah, sama seperti halnya saya memiliki harapan, tentunya saudara semua juga memiliki harapan, khususnya sepanjang tahun 2021 ini. Nah, saya akan menampilkan beberapa harapan dari anggota jemaat, saudaraku, yang sudah disampaikan. Apa saja harapan mereka di sepanjang tahun 2021? Kita saksikan.
Iya, itulah harapan yang disampaikan oleh sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, anggota jemaah dan simpatisan GKI Kuitang. Harapannya tetap sehat. Harapannya sehat bukan hanya jasmani tetapi juga rohani, sehat ekonominya, bahkan sehat sosialnya. Ada juga yang berharap bahwa ya ada perubahan, maka Tuhan tolong supaya bisa menerima perubahan itu. Ada juga yang berharap, khususnya di tampaknya mahasiswa atau pelajar, ya lancar studinya, bisa jaga kesehatan. Ada juga yang berharap bahwa di tahun 2021 pandemi akan segera berakhir, sehingga situasi seperti sebelum pandemi bisa dapat dijalani. Ya. Ada juga yang berharap Tuhan melimpahkan hikmat sehingga tetap dapat semangat untuk melanjutkan proses kehidupan. Bahkan ada juga anggota jemaat yang berharap bisa jadi penulis di tahun 2021. Wah, luar biasa ini. Ya, supaya bisa berbagi berkat melalui tulisan. Ada juga yang berharap, siapa tahu di tahun 2021 bisa mengukir prestasi di studinya. Atau juga yang berharap kalau bisa studi lanjut lagi. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu harapan-harapan anggota jemaat. Ya. Merangkul kebaruan. Seperti saat ini saya sedang merangkul mimbar ini, saudaraku. Ini mimbar baru loh, saudara. Ya, wah, kita nggak perhatikan kalau mimbar ini mimbar baru, saudara. Iya, terima kasih untuk yang sudah menyumbangkan mimbar bagi GKI Kuitang saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memasuki tahun 2021 masih di tengah-tengah situasi pandemi. Rasanya harapan-harapan seperti yang disampaikan oleh sahabat-sahabat kita tadi bukanlah sebuah harapan yang terlalu berlebihan. Ya. Sebab harapan ini kadangkala membuat hidup kita menjadi menyala. Kadangkala dengan memiliki pengharapan, maka kita mampu tetap bersemangat untuk melangkah menuju ke depan. Ya. Nah, tinggal persoalannya sekarang, bagaimana ketika kita menjalani hari demi hari di tahun 2021 ini? Sebuah pengalaman menarik, saudaraku, ketika saya melayani di sebuah GKI, ya, karena situasinya masih pandemi, maka dan sudah berjalan hampir 10 bulan usai begitu. Nah, ketika saya mau masuk ke gedung gereja, langsung dijegat oleh salah seorang pelayan ibadah di sana. Mohon maaf Pak Pendeta, cuci tangan dulu. Oh ya, baik. Sambil dicek temperaturnya. Kemudian sembari saya cuci tangan, sang pelayan ibadah itu mengatakan, ya inilah Pak Pendeta, kebiasaan yang harus dilakukan di tengah kebiasaan baru. Kemudian saya bertanya, mosok baru toh Pak? 10 bulan kok baru terus, saya bilang gitu. Oh iya Pak, ya sudah 10 bulannya. Enggak terasa saudaraku, sudah 10 bulan. 10 bulan menjalani situasi kondisi di tengah-tengah pandemi. Akhirnya apa yang tadinya tidak biasa sekarang sudah menjadi biasa. Apa yang tadinya bagi kita mungkin canggung ketika belum ada pandemi, ketika ada orang memakai masker, wah, apa toh gitu kan saudara. Tetapi sekarang mau tidak mau kita harus memakai masker. Karena kita tidak pernah tahu di mana penyakit itu ada. Nah, ini bagian dari kebiasaan yang memang sudah kita jalani. Nah, pertanyaannya adalah sepanjang 2021 nanti apakah hal-hal ini masih akan tetap berjalan seperti sekarang ini? Atau ada sebuah perubahan? Karena menurut jadwal yang disampaikan oleh pemerintah mulai tahun ini sudah mulai akan disuntikkan vaksin COVID-19. Tentu semua berharap menjadi lebih baik. Tentu semua berharap semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah realita kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini.
Makanya persis seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah tadi. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu mencari, ada waktu mengumpulkan, ada juga waktu untuk membuang dan lain sebagainya. Ada waktu menangis, ada waktu bersuka cita. Intinya apa, saudaraku? Pengkhotbah hendak membukakan kesadaran kita bahwa ternyata kehidupan kita ini ada di dalam sebuah rentang waktu. Ya, hanya ketika kita ada di dalam perjalanan rentang waktu tersebut, kita peduli, kita perhatikan atau tidak. Sekedar berjalan atau memaknai setiap langkah-langkah perjalanan tersebut. Jikalau orang itu hanya sekedar menjalani saja, saudaraku, tentu dia tidak akan mampu untuk memaknai, hanya sekedar sekelebatan saja. Tetapi jikalau orang mampu memaknai, bahkan 1 detik pun itu akan menjadi kairos bagi dia. 1 detik pun itu akan menjadi bermakna, karena di dalam waktu itulah ada kesempatan bagi dia untuk memaknai. Ini yang diinginkan oleh pengkhotbah. Waktu yang dijalani tidak sia-sia. Waktu yang dijalani boleh menjadi berkat. Nah, inilah bedanya kelompok kambing dan kelompok domba, seperti yang diungkapkan dalam bacaan Injil Matius tadi. Orang yang mampu memaknai setiap detik kehidupannya akan melihat apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan itu sebagai perbuatan baik untuk menolong orang-orang yang lemah. Bahkan saking biasanya, saudaraku, sampai-sampai kelompok domba ini tidak tahu kapan lagi dia, atau tepatnya kapan, melakukan kebaikan itu. Sehingga ketika penghakiman terjadi, sang raja mengatakan, kamu masuk ke dalam kebahagiaan Tuhan. Bingung mereka, kapan kasih makan, kapan kasih minum. Kami tidak pernah. Ya karena itu kebiasaan baik, karena dia memaknai setiap detik langkah hidupnya untuk menjadi berkat. Sebaliknya bagi kelompok kambing, melaku, ya. Berjalan saja. Lewat saja, saudaraku. Tidak mampu memaknai, sehingga apa yang tampak di depan matanya itu hanyalah sebuah kelebatan yang tanpa makna. Sehingga orang lapar, orang haus itu hanya seperti papan reklame. Ya, ketika kita ada di jalan tol, Bapak Ibu ya, kita melihat papan reklame, kadangkala kita tidak perhatikan itu. Ini kelompok kambing. Nah, harapannya setiap kita dalam rangka melihat dan menapaki tahun 2021, kita melihat setiap detik dan setiap langkah kehidupan kita menjumpai dan memaknai hal-hal yang ada di sekitar kita sebagai sebuah kebaruan. Nah, dengan demikian kita dapat mengapresiasinya. Dengan demikian kita dapat sungguh-sungguh memaknai dan mengisinya dengan menjadi berkat. Orang Jawa bilang, saudaraku, ojo mung Boston. Jangan hanya Boston. Boston itu ndobose waton. Ndobos itu omong kosong. Waton itu asal. Wah, jadi kalau orang yang Boston ya sudah ngomongnya besar, ngarang lagi. Kira-kira gitu, saudaraku ya. Nah, jadi jangan menjadi orang-orang yang justru kebanyakan komentar, kebanyakan ngomong, tetapi tidak ada maknanya sama sekali. Tong kosong berbunyi nyaring. Nah, memaknai tahun 2021 yang ada adalah bagaimana kita boleh memaknai setiap saat, memaknai setiap waktu itu untuk menjadi berkat. Itulah hal yang harus dilakukan ketika kita mau merangkul kebaruan yang ada di sekitar kita ini. Sebab, saudaraku, di depan sana ada pengharapan indah seperti yang dilihat oleh Yohanes Rasul. Ketika dia mengalami visi, ketika dia mengalami penglihatan langit dan bumi yang baru. Di dalam bacaan Wahyu tadi, saudaraku, kita melihat bagaimana dalam visinya
Rasul Yohanes melihat langit bumi turun, begitu ya. Indah sekali. Artinya, langit dan bumi ini adalah kelanjutan dari apa yang ada sekarang. Karena kemudian dia hadir di bumi, bahkan disebutkan di sana, kemah Tuhan pun ada, sehingga Tuhan hadir di tengah-tengah umat. Jadi saudaraku, lokus kita, lokasi kita, tempat di mana kita berkiprah, tempat di mana kita berkarya, ya bumi ini, saudara. Sungguh, bumi yang memang bumi di mana kita tinggal, tempat di mana kita boleh melakukan pelayanan. Ini yang dikatakan oleh Yohanes Rasul. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lokasinya di bumi ini, saudaraku. Jadi jikalau kebaruan-kebaruan itu diukir oleh Tuhan, disiapkan oleh Tuhan, pertama-tama yang akan terjadi adalah di muka bumi ini. Ya. Bahkan, kita pun mampu memaknai pandemi ini, sampai dengan di awal tahun 2021, di mana pandemi juga belum selesai, sebagai bagian dari karya Allah yang sedang mengukir kebaruan, mengukir kepedulian kita, mengajak keterlibatan kita. Jangan kemudian berpikir, toh nanti rumah kita di sorga, nanti udah gak usah peduli aja deh. Bukan. Justru di dalam kebaruan ini kita diminta untuk peka melihat hal-hal yang ada di sekitar kita. Peduli dengan apa yang harus kita lakukan. Meskipun sebetulnya bisa saja kita beralasan, nggak usah deh, kita saja susah, nggak usah deh, kita saja juga terhimpit, bermasalah, berpersoalan. Jemaat Kristen perdana, di mana Rasul Yohanes menulis suratnya, saudaraku, berada di dalam sebuah kondisi yang sangat tertekan pada waktu itu, di mana kekristenannya sendiri dipertanyakan oleh banyak orang. Kemudian mereka mengalami penghambatan luar biasa, penganiayaan luar biasa. Tetapi di tengah-tengah situasi yang susah itu, Rasul Yohanes sebagai penyambung lidah Tuhan mengingatkan, jalani hidupmu, maknai hidupmu dengan baik, sebab ada langit dan bumi yang baru. Kesanalah kita nanti akan berjalan. Ada Yerusalem baru yang akan hadir, di mana nanti Tuhan akan berkemah di dalamnya. Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Simbolisasi yang nampak di sana, kemah Tuhan atau kemah Allah di tengah-tengah manusia, jelas menunjukkan keterlibatan Allah, campur tangan Allah di tengah-tengah pergumulan manusia. Nah, keterlibatan Allah inilah yang mestinya kita maknai. Loh, ngapain sih Pak memaknai seperti itu? Ya, Mazmur tanggapan tadi mengingatkan, siapa sih manusia gitu saudaraku ya? Siapa sih manusia? Bahkan engkau menempatkannya begitu mulia. Dalam Mazmur pasal 8 tadi ya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Apa yang dikatakan dalam refleksi Mazmur tadi, saudaraku? Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Siapa yang dibuat hampir sama? Ya manusia. Manusia dibuat hampir sama seperti Allah. Manusia dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Di ayat yang ke-7, engkau membuat dia, yaitu manusia, berkuasa atas buatan tangannya. Wah, ini kan luar biasa. Artinya manusia yang diberi hikmat, manusia yang diberi kuasa atas ciptaan-ciptaan yang lainnya.
yang dibuat hampir sama seperti Allah itu sekarang harus memaknai hidupnya itu. Apakah dia hidup untuk diri sendiri atau hidup untuk menjadi berkat? Ya. Jikalau memang kita adalah manusia-manusia yang diberkati dan disertai oleh Tuhan, maka mari kita sudah mulai sungguh-sungguh untuk memberi perhatian. Perhatian apa? Ya apa yang terjadi di sekitar kita nih. Ada hal-hal baru. Kadang-kadang saking cueknya kita, saudaraku, bukankah suami kadang-kadang tidak tahu kalau istrinya itu potong rambut? Iya kan? Saking cueknya. Saking cueknya, sang istri tidak memperhatikan suaminya. Kalau jam tangannya ternyata udah nggak nempel lagi di tangan. Kenapa? Ya karena dijual buat beli nasi. Misalnya. Ya. Karena tidak terbiasa memperhatikan ada perubahan. Nggak peduli anaknya itu bisa mengerjakan soal ujian atau tidak. Pokoknya yang kami tahu setiap jam 8 sampai jam 2 siang atau jam 3 sore, anak-anak itu ikut kelas jarak jauh. Begitu terima rapot, kebakaran nilainya saudaraku ya. Kenapa? Bukannya ikut kelas meeting, meeting kelas begitu ya. Bukannya ikut pembelajaran jarak jauh, mainannya PUBG. Lu piye? Karena apa? Orang tua tidak perhatian. PUBG itu game saudara ya, game online. Ya, karena nggak perhatikan. Jadi perhatikan hal itu saudaraku. Ya. Saya yakin dan percaya kebaruan-kebaruan itu mulai ada di tengah-tengah keluarga kita. Jikalau kita mulai dari hal-hal yang sederhana, dari keluarga kita sendiri, rasanya kita akan terbiasa juga untuk peka kepada hal-hal di luar keluarga kita. Peka di tengah-tengah pergumulan gereja ini, peka di tengah-tengah pergumulan sosial di sekitar kehidupan kita. Sehingga tahun 2021 kita mampu lebih memaknainya lagi. Kita mampu lebih dapat lagi menjadi berkat. Kita akan ditolong Tuhan dengan hikmat-Nya untuk terus menjadi berkat. Sehingga nanti kelak, jikalau Tuhan datang untuk yang kedua kali, dan dia berdiri sebagai hakim dan raja yang berkuasa, kiranya setiap kita boleh menjadi kelompok domba. Karena kita bersedia untuk merangkul kebaruan yang ada, berperan positif dan menjadi berkat. Selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Kristus telah melakukan karya bagi keselamatan dunia ini, maka mari kita mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, sudah beberapa bulan kita melakukan pelayanan ibadah ini dan bersama-sama dengan kita hadir Labisi, Lembaga Bahasa Isyarat Indonesia. Dan saat ini rekan-rekan Labisi akan menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Dipersilahkan.
Mari saudaraku kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh dengan kasih, waktu terus berjalan, jam terus berputar. Dan saat ini Bapa sudah beberapa saat kami ada di tahun 2021. Ketika kami hanya melihat sepintas
rasanya tidak ada perubahan yang ada di sekitar kami. Tidak ada perubahan yang kami jumpai. Namun sesungguhnya ya Bapa, kebaruan-kebaruan itu Engkau sediakan bagi kami. Engkau memberikan nafas yang baru, Engkau memberikan degup jantung yang baru, bahkan Engkau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru, khususnya di tengah-tengah situasi pandemi yang masih berlangsung seperti saat ini. Oleh karena itu ya Bapa, seperti pengalaman pergumulan iman jemaat Kristen perdana, di mana mereka terus berharap dan berani menatap ke depan bahwa Tuhan menyediakan langit dan bumi yang baru. Dan kiranya pengharapan inilah yang terus kami hidupi di dalam perjalanan kami ini ya Tuhan. Kami dapat menikmati bahkan memberi makna terhadap setiap langkah-langkah kehidupan kami. Sehingga setiap titik perjumpaan antara kami dengan sesama kami menjadi saat di mana kami boleh berbagi berkat. Titik-titik perjumpaan di mana kami juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan dapat kami refleksikan juga di dalam karya kami di tengah-tengah hidup kami. Bahkan ketika kami merasakan fisik kami yang lemah oleh karena sakit penyakit, kami tetap memelihara pengharapan kami sebab Tuhan merenda rancangan yang baik bagi kami. Dan di dalam pengharapan kami ini juga kami boleh belajar kehendak Tuhan atas hidup kami. Sehingga ya Bapa, kesabaran, ketabahan yang Engkau tambahkan kepada kami akan menolong kami untuk dapat menjalani setiap proses yang harus kami masuki untuk kesempurnaan kesembuhan dari sakit penyakit. Bahkan ada juga saudara-saudara kami yang ikut terpapar virus COVID-19. Mereka ada di dalam perawatan di rumah sakit ataupun juga perawatan mandiri. Kami percaya Roh Kudus Tuhan akan senantiasa menopang hidupnya, memberikan hati yang gembira, memberikan keoptimisan. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bapa, di tahun 2021 ini, tentunya juga ada banyak karya, banyak rencana yang ingin kami gapai, yang ingin kami selesaikan. Kami sungguh meyakini bahwa ketika kami berjalan untuk menggapai setiap rencana kami ini, Tuhan berjalan di depan kami, bahkan Tuhan menuntun kami. Karena Tuhan tidak akan pernah melepaskan pandangan atas diri kami masing-masing. Sehingga ya Bapa, di sepanjang waktu, di sepanjang hari, di tahun 2021 ini, kami terus mengalami kedekatan dengan Tuhan. Kami merasakan pelukan Tuhan yang hangat, yang meneguhkan kami. Sehingga kami berani menghadapi setiap tantangan hidup kami. Memang, kami tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan sana. Tetapi satu hal kami yakini, bahwa jikalau Tuhan berjalan bersama dengan kami, maka Engkau akan menuntun kami ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan. Kami juga percaya bahwa Tuhan menuntun bangsa kami melalui orang-orang yang sudah Engkau pilih untuk memimpin bangsa ini, ya Tuhan. Supaya bangsa kami Indonesia ini boleh kembali bangkit dari keterpurukan setelah diterpa beberapa waktu pandemi ini, ya Bapa. Rancangan dan rencana pemerintah untuk mengadakan dan menyuntikkan vaksin juga dapat terlaksana dengan baik dengan pimpinan Tuhan. Tetapi tentunya ya Bapa, mereka yang ada di garis depan, yaitu masyarakat Indonesia, yang memang harus berperan dengan sungguh-sungguh. Kasih karunia-Mu akan menuntun masyarakat kami untuk mereka taat terhadap protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak aman, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan juga menjauhi kerumunan. Dengan demikian, maka kami pun ikut berperan serta
mendukung pemerintah untuk menghambat penyebaran COVID-19. Bapa yang penuh dengan kasih, pertolongan kasih-Mu lah yang akan menuntun kami sekalian ini untuk menjalani hari-hari kami bersama dengan keluarga. Menjalani dan memasuki setiap karya dan tanggung jawab kami seperti yang Tuhan percayakan kepada kami dengan sungguh-sungguh. Ketika kami dapat merangkul kebaruan yang ada, kami pun percaya, kami memiliki semangat yang baru. Kami memiliki semangat yang menyala-nyala untuk menjalani hari-hari kami. Demikian pula ya Bapa dengan pelayanan GKI Kuitang di tahun 2021. Kasih dan pertolongan-Mu tentu juga akan senantiasa tercurah bagi kami, sehingga pelayanan GKI Kuitang boleh menjadi pelayanan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan damai sejahtera kepada masyarakat di mana kami ada. Tentunya juga kami yakin bahwa di tahun ini, 2021, proses restorasi pemugaran gedung gereja juga akan selesai. Sehingga ya Bapa, ada banyak hal yang dapat kami lakukan dan kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau menyerahkan perjalanan kehidupan kami. Kami mau menyerahkan perjalanan pelayanan GKI Kuitang bersama dengan pribadi-pribadi yang baru terlibat, termasuk juga calon pendeta yang akan dipanggil nantinya. Tuhan ikut menopang dan menyertai kami. Kami rindu Bapa untuk memaknai hari-hari kami. Kami rindu Bapa untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa yang jauh daripada sempurna ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat apa yang dinyatakan firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Persembahan hari ini akan ada satu kantong, yakni untuk persembahan awal tahun baru 2021. Untuk mengiringi persembahan, kita nyanyikan pujian dari NKB 32B ayat 1-2, atas bumi nan permai. Mari kita berdoa buat persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan
Terima kasih juga atas semua berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kami telah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatinya agar berguna bagi pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu dan mengucapkan syukur. Amin. Saudaraku, lanjutkanlah langkahmu untuk memasuki dan menjalani setiap kebaruan yang ada di tahun 2021 ini. Yakinlah bahwa Tuhan akan selalu menjadi sobat yang setia di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Saudaraku, dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Dengan tetap berpegang pada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama, Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus, terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya padamu. Tuhan memberi engkau damai sejahtera.
Demikian ibadah kita pada hari ini. Selamat tahun baru, selamat menyongsong untuk kita semua kegiatan selanjutnya, dan terus jaga kesehatan dan terapkan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aan Ansori dari Gus Durian Jombang ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada Jemaat GKI Kuitang, Majelis Jemaat beserta dengan para pendetanya. Semoga Natal pada tahun hari ini senantiasa membuat kita bersukacita dan hidup dalam optimisme. Selamat Natal dan Tahun Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merry Christmas and Happy New Year 2021.